Buku Borobudur Bukan Candi. Bagian 6. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif. Hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787. Bukti kuat tentang peradaban besar di Pulau Besar bernama Sunda Land serta kejadian besar yang ada pada masa itu tercatat dan terangkum dalam sebuah candi besar di Tanah Jawa, peradaban Saba yang pada zaman setelah kehancurannya bernama Nusantara. Candi tersebut adalah Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Nama Borobudur, banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung, budara, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Pada prasasti-prasasti Kayumhungan atau prasasti Karang Tengah dan prasasti Tri Tepusan menyebutkan nama yang sama dengan maksud Candi Borobudur dengan sebutan Kamulan I Bumi Sambara. Nama Borobudur, yang kemudian ditulis Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu yaitu desa Bore, Boro. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro Purba. Lingkungan sekitar Borobudur, Pawon, dan Mendut terbujur dalam satu garis lurus yang menunjukkan kesatuan perlambang yang nanti penulis akan jelaskan apa maksudnya. Terletak sekitar 40 km, 25 mil, barat laut dari kota Yogyakarta, Borobudur terletak di atas bukit pada dataran yang dikeliling dua pasang gunung kembar. Gunung Sundoro Sumbing di sebelah barat laut dan Merbabu Merapi di sebelah timur laut, di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan Menoreh, serta candi ini terletak dekat pertemuan dua sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur. Menurut legenda Jawa, daerah ini dikenal sebagai dataran kedua adalah tempat yang dianggap suci dalam kepercayaan Jawa dan disanjung sebagai Taman Pulau Jawa karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan kapan waktu dibangunnya. Untuk inilah penulis mencoba menggali kemudian memaparkannya dalam bentuk buku yang bersifat telaah subjektif, dengan harapan di kemudian hari akan didapatkan keterangan yang lebih mendekati kebenaran dari sebuah fakta sejarah. Terdapat kesimpangsiuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Jika pandangan umum yang terbentuk saat ini tentang masa pembangunan candi ini, Wangsa Sailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jonggrang di Prambanan, Candi Megah yang hanya perkiraan saja dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan. 3 paragraf di atas adalah kutipan dari Wikipedia. Benarkah Borobudur Candi Hindu dan Candi Buddha? Benarkah juga didirikan oleh penganut agama Buddha yang berfaham Buddha Mahayana? Benarkah didirikan oleh Wangsa Sailendra? Benarkah dirancang oleh arsitek Gunadarma? Borobudur bukti sejarah yang berasal dari kebudayaan luhur terdahulu bangsa Indonesia yang dibangun jauh sebelum 563 SM kelahiran Siddhartha Gautama, yaitu di mana peradaban saat itu masih melakukan peribadatan dengan puncak pendewaan pada matahari. Atau Dewara. Ada yang menyebut dengan Dewa Agni Dewa Api. Bentuk awal adalah bentuk 3 dasar yang masih polos atau disebut punden berundak. Ada yang berasumsi dan menentukan angka tahun pendirian Borobudur dengan membandingkan angka Jawa dan angka yang tertoreh di batu bagian bawah candi. Coba perhatikan apakah itu angka Jawa. Borobudur didirikan oleh peradaban yang sudah lebih maju dari peradaban yang ada di dunia pada saat itu, suatu peradaban yang telah melakukan komunikasi dan hubungan antar suku bangsa ditandai dengan bentuk dasar yang mempunyai kesamaan yaitu Borobudur bentuk awal, Candi Padang Cianjur, Candi Sukuh dan Candi Itzen Ica suku Maya Amerika Latin juga piramida Mesir adalah peradaban yang berasal dari peradaban Nusantara. Berikut penjelasan tentang Buddha, yang menjelaskan bahwa Borobudur candi asli peradaban Nusantara. Buddha,
Tokoh historis Buddha Siddhartha Gautama dilahirkan dari suku Sakaya pada awal masa Magadha, 546–324 SM, di sebuah kota, selatan pegunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Ia juga dikenal dengan nama Sakyamuni, harafiah orang bijak dari kaum Sakaya. Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang penerus atau meresmikan ajarannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam waktu 400 tahun selanjutnya. Pertama-tama aliran-aliran mazhab Buddha Nikaya, yang sekarang hanya masih tersisa Theravada, dan kemudian terbentuknya mazhab Mahayana, sebuah gerakan pan-Buddha yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru. Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta. Mahayana yang secara harafiah berarti, kendaraan besar adalah satu dari dua aliran utama agama Buddha dan merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Mahayana, yang dilahirkan di India, digunakan atas tiga pengertian utama. Sebagai tradisi yang masih berada, Mahayana merupakan kumpulan terbesar dari dua tradisi agama Buddha yang ada hari ini, yang lainnya adalah Theravada. Pembagian ini seringkali diperdebatkan oleh berbagai kelompok. Menurut cara pembagian klasifikasi filosofi agama Buddha berdasarkan aliran Mahayana, Mahayana merujuk kepada tingkat motivasi spiritual, yang dikenal juga dengan sebutan Bodhisattvayana. Berdasarkan pembagian ini, pendekatan pilihan yang lain disebut Hinayana atau Sravakayana. Hal ini juga dikenal dalam ajaran Theravada, tetapi tidak dianggap sebagai pendekatan yang sesuai. Menurut susunan ajaran Vajrayana mengenai pembagian jalur pengajaran, Mahayana merujuk kepada satu dari tiga jalan menuju pencerahan, dua lainnya adalah Hinayana dan Vajrayana. Pembagian pengajaran dalam agama Buddha Vajrayana, dan tidak dikenal dalam ajaran agama Buddha Mahayana dan Theravada. Walaupun asal-usul keberadaan Mahayana mengacu pada Buddha Gautama, para sejarawan berkesimpulan bahwa Mahayana berasal dari India pada abad ke-1, atau abad ke-1 SM. Menurut sejarawan, Mahayana menjadi gerakan utama dalam agama Buddha di India pada abad ke-5, mulai masa tersebut naskah-naskah Mahayana mulai muncul pada catatan prasasti di India. Sebelum abad ke-11 ketika Mahayana masih berada di India, sutra-sutra Mahayana masih berada dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, beragam sutra dari sutra yang sama mungkin muncul. Terjemahan-terjemahan ini tidak dianggap oleh para sejarawan dalam membentuk sejarah Mahayana. Dalam perjalanan sejarahnya, Mahayana menyebar ke seluruh Asia Timur. Negara-negara yang menganut ajaran Mahayana sekarang ini adalah Cina, Jepang, Korea dan Vietnam dan penganut agama Buddha Tibet etnis Himalaya yang diakibatkan oleh invasi Cina ke Tibet. Aliran agama Buddha Mahayana sekarang ini adalah Pure Len, Zen, Nichiren, Shingon, Tibetan dan Tendai. Ketiga terakhir memiliki aliran pengajaran baik Mahayana maupun Vajrayana. Buddha lahir pada abad ke-6 SM. Setelah mencapai penerangan sempurna pada umur 35 sampai Mahaparinibbana pada umur 80, dia menghabiskan seumur hidupnya untuk berkhotbah dan menyebarkan ajarannya. Selama 44 tahun, ia mengajar dan berkhotbah siang dan malam, hanya tidur 2 jam sehari. Buddha berbicara dengan semua kalangan manusia, raja dan pangeran, brahmana, petani, pengemis, kaum terpelajar dan orang biasa. Ajarannya disesuaikan dengan pengalaman, tingkat pemahaman dan kapasitas mental pendengarnya. Apa yang diajarkannya dinamakan Buddha Vacana. Saat itu tidak dikenal dengan apa yang dinamakan Theravada atau Mahayana. Setelah terbentuknya persekutuan biku dan bikuni, Buddha menggariskan aturan-aturan disiplin tertentu yang disebut Vinaya sebagai pedoman bagi persekutuan tersebut. Semua ajarannya disebut Dhamma, termasuk juga wacana, sutra, khotbah kepada biku, bikuni dan orang biasa. Persamuan Agung pertama, 3 bulan setelah Buddha Mahaparinibbana, pengikut terdekatnya menyelenggarakan persamuan di Rajagaha. Mahakassapa, biku yang paling dihormati dan dituakan, memimpin persamuan tersebut. Hadir pula, 2 orang pengikut yang berkemampuan istimewa pada 2 ajaran, Dhamma dan Vinaya, disiplin etika. Satunya adalah Ananda, teman terdekat dan pengikut Buddha selama 25 tahun. Dikaruniai ingatan yang luar biasa, Ananda mampu mengulangi apa yang disampaikan oleh Buddha. Lainnya adalah Upali yang mengingat semua aturan-aturan Vinaya. Hanya 2 ajaran tersebut, Dhamma dan Vinaya, yang dibawakan dalam persamuan pertama. Walaupun tidak ada perbedaan pendapat mengenai Dhamma tidak termasuk Abhidhamma, terdapat beberapa diskusi mengenai aturan-aturan Vinaya. Sebelum Buddha wafat atau parinibbana, ia memberitahu Ananda bahwa apabila Sangha ingin memperbaiki atau mengubah beberapa aturan tidak mendasar, mereka dapat melakukannya. Akan tetapi pada saat itu,
Ananda sedang sangat berduka karena Buddha akan segera parinibbana sehingga ia tidak menanyakan kepada Buddha aturan-aturan mana yang dimaksudnya tersebut. Karena anggota-anggota dari persamuan tidak mencapai kata sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan aturan-aturan tidak mendasar, Mahakassapa akhirnya menetapkan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Buddha tidak diubah dan tidak ada aturan baru yang ditambahkan. Tidak ada alasan-alasan yang diberikan untuk itu. Mahakassapa mengatakan sesuatu, bahwa bila kita mengubah aturan-aturan, orang-orang akan berkata bahwa pengikut yang mulia Gautama telah mengubah aturan-aturan bahkan sebelum api pemakaman dinyalakan. Dalam persamuan, Dhamma terbagi atas beberapa bagian dan masing-masing bagian diserahkan kepada pengikut senior dan murid-muridnya untuk dihafalkan. Kemudian, Dhamma diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya secara lisan. Dhamma dibaca setiap hari oleh sekelompok murid yang sering memeriksa ulang satu sama lain untuk meyakinkan tidak ada yang terlewatkan atau ditambahkan. Para ahli sejarah sepakat bahwa tradisi penuturan lisan lebih akurat daripada tulisan yang dibuat oleh seseorang menurut apa yang diingatnya setelah beberapa tahun kejadian. Persamuan Agung kedua, 100 tahun kemudian, persamuan kedua diadakan untuk mendiskusikan aturan-aturan Vinaya. Tidak ada kebutuhan untuk mengubah aturan-aturan 3 bulan setelah parinibbananya Buddha karena kecilnya perubahan politik, ekonomi atau sosial dalam periode sesingkat ini pada masa itu. Tetapi 100 tahun kemudian, beberapa biku melihat kebutuhan untuk mengubah beberapa aturan tidak mendasar. Biku yang ortodoks mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diubah sedangkan lainnya ingin mengubah aturan-aturan tersebut. Akhirnya, sekelompok biku meninggalkan persamuan dan mendirikan Mahasanghika, kelompok besar. Saat ketika masih dinamakan Mahasanghika, tidak dikenal yang namanya Mahayana. Dan pada persamuan kedua, hanya hal berhubungan dengan Vinaya yang didiskusikan dan tidak ada perdebatan mengenai Dhamma. Pada persamuan agung ketiga, abad ketiga SM masa pemerintahan Raja Asoka, persamuan ketiga diadakan untuk mendiskusikan perbedaan pendapat di antara biku dari aliran-aliran berbeda. Pada persamuan ini, perbedaan-perbedaan tidak hanya dibatasi pada Vinaya tetapi juga berhubungan dengan Dhamma. Pada akhir dari persamuan ini, Ketua Persamuan, Monggaliputta Tissa, menulis satu buku berjudul Kata Fatu. Kata Fatu. Buku ini membuktikan adanya kesalahan mendasar serta pandangan dan teori yang salah yang dianut beberapa aliran. Ajarannya ini disetujui dan diterima persamuan ini sebagai Theravada. Abhidhamma Pitaka telah dimasukkan saat persamuan ini. Setelah persamuan ketiga, anak Asoka, Biku Mahinda, membawa Tripitaka beserta penjelasan yang telah dibahas dalam persamuan ketiga ini ke Sri Lanka. Teks yang dibawa ini masih tersimpan sampai saat ini di Sri Lanka tanpa kehilangan satu halaman pun. Teks tersebut ditulis dalam Pali. Teks ini berpedoman pada bahasa Magadhi yang digunakan Buddha. Belum dikenal dengan apa yang dinamakan Mahayana hingga periode ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa diadakan persamuan agung tandingan di pihak aliran bakal calon Mahayana. Namun faktanya aliran tersebut di kemudian hari termasuk ke dalam aliran-aliran yang kurang mendukung Mahayana, bahkan dapat dikatakan bersaing dengan Mahayana di India Utara. Kaum Kusan menunjang agama Buddha dan konsili keempat Buddha kemudian dibuka oleh Maharaja Kaniska pada kira-kira tahun 100 Masehi di Jalandhar atau di Kashmir. Peristiwa ini seringkali diasosiasikan dengan munculnya aliran Mahayana secara resmi dan pecahnya aliran ini dengan aliran Theravada. Mazhab Theravada tidak mengakui keabsahan konsili ini dan seringkali menyebutnya konsili rahib bid'ah. Antara abad 1 SM hingga 1 M, kedua istilah Mahayana dan Hinayana muncul di Sutra Sadharma Pundarika atau Sutra Teratai Ajaran Kebajikan. Kira-kira pada abad kedua M, Mahayana barulah didefinisikan secara jelas. Nagarjuna mengembangkan filosofi kekosongan Mahayana dan membuktikan bahwa segala sesuatunya adalah kosong dalam buku kecil. Madhyamika Karika. Kira-kira pada abad keempat, Asanga dan Vasubandhu banyak menulis buku-buku Mahayana. Setelah abad pertama M, kaum Mahayana meneguhkan pendiriannya dan setelahnya istilah Mahayana dan Hinayana mulai dikenal. Mahayana menciptakan bodhisattva-bodhisattva sedangkan Theravada menganggap seorang bodhisattva adalah salah satu di antara kita yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencapai kesempurnaan, yang tujuan utamanya adalah penerangan sempurna untuk kebahagiaan makhluk di dunia. Teks-teks Mahayana sendiri menyebutkan bahwa tujuan para bodhisattva ialah mencapai kebudaan demi menolong semua makhluk, karena hanya dengan menjadi Buddha yang sempurna maka seseorang memiliki kemampuan mencerahkan makhluk lain. Tanpa diri sendiri mencapai pencerahan terlebih dahulu, bagaimana mungkin dapat mencerahkan makhluk lain? Ini adalah tanggapan penganut lain Buddha.
Kesimpulan penulis adalah, Borobudur yang dianggap sebagai candi Buddha harus dikoreksi dan diklarifikasi. Benarkah mewakili ajaran Buddha seperti ajaran asli yang diajarkan Siddhartha Gautama, jika anggapan dan penafsiran tentang apapun di Candi Borobudur yang menjelaskan bahwa Borobudur adalah ajaran Buddha dan beraliran Mahayana, hal itu berarti tidak mewakili ajaran Buddha? Bagaimana sesuatu yang dianggap sempalan bisa mewakili sesuatu yang asli, jika benar Candi Borobudur adalah Candi Buddha? Guna mengetahui lebih jauh tentang Buddha dan perkembangannya, kita bisa lihat pada pemaparan di bawah ini tentang sejarah dan tahun perkembangan ajaran Buddha. Kita bisa mengetahui pada tahun berapa klaim tentang pembangunan Borobudur dan dianggap sebagai Candi Buddha. Benarkah di masa tersebut mungkin dibangun candi yang lebih dari satu secara singkat oleh penguasa atau raja yang berkeyakinan Buddha? Tahun dan kerajaan apa mereka? Garis waktu agama Buddha. Tujuan dari garis waktu ini yakni untuk memberikan catatan terperinci akan agama Buddha yang dimulai dari lahirnya Buddha Gautama hingga saat ini. Kemudian benarkah klaim Borobudur sebagai Candi Buddha? Beberapa sumber menyebutkan kelahiran Buddha pada 563 SM dan yang lainnya 624 SM. Negara-negara Buddhis Theravada cenderung menggunakan waktu yang belakangan. Hal ini membuat semua tahun pada daftar di bawah ini mundur sekitar 61 tahun. Juga terdapat kontroversi mengenai tanggal awal era Buddhis, dengan 544 SM dan 483 SM yang diajukan sebagai saat pencapaian parinibbana Buddha. Seperti yang dikemukakan oleh Wilhelm Geiger, menurut catatan sejarah Sri Lanka, Dipavamsa dan Mahavamsa merupakan sumber utama dari kronologi Asia Selatan kuno. Mereka memberikan tanggal penyucian Abhisheka Asoka hingga 218 tahun setelah parinibbana. Chandragupta Maurya naik tahta 56 tahun sebelumnya, atau 162 tahun setelah parinibbana. Jadi, perkiraan tanggal naik tahtanya Chandragupta diketahui dalam 2 tahun sejak 321 SM, dari Megasthenes. Oleh karena itu, perkiraan waktu parinibbana berkisar antara 485 dan 481 SM, jadi cocok benar dengan penetapan tanggal dari tradisi Mahayana yakni tahun 483 SM. 1. 563 SM, Siddhartha Gautama, yang kelak menjadi Sang Buddha, dilahirkan di Lumbini dalam sebuah keluarga kerajaan di Republik Sakya, sekarang merupakan bagian dari Nepal. Pada penjelasan di bawah nanti kita akan fahami siapakah yang dimaksud kaum Sakaya atau Saka. 2. 534 SM, Pangeran Siddhartha keluar dari istana untuk pertama kali dan melihat 4 penampakan, seorang tua, orang sakit, mayat dan orang suci. Ia terkejut oleh 3 hal. Pertama, ia tidak mengetahui apa itu usia, penyakit dan kematian, tetapi terinspirasi oleh orang suci sehingga ia menyerahkan seluruh kekayaannya. Ia meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama 3 pertapa. Akan tetapi, ia menginginkan sesuatu yang lebih daripada berpuasa hingga lapar, sehingga ia menjadi seorang guru agama. 3. 528 SM, Siddhartha Gautama mencapai pencerahan di Buddha Gaya, sekarang dikenal dengan nama Bodh Gaya, kemudian berkelana menuju ke Taman Rusa di Sarnath, dekat Varanasi, India, dan mulai mengajarkan Dharma. 4. 528 SM menurut legenda, Tapasu dan Baluka, 2 pedagang bersaudara dari Okala, sekarang dikenal dengan nama Yangon, mempersembahkan hidangan pertama kepada Siddhartha Gautama sebagai Buddha yang tercerahkan. Sang Buddha memberikan 8 helai rambutnya kepada 2 bersaudara tersebut. Helai rambut tersebut dibawa kembali ke Myanmar dan disemayamkan di pagoda Swedagon. Oleh karenanya, menurut mitos, tahun tersebut merupakan waktu pendirian pagoda Swedagon. 5. 490–410 SM, masa hidup Sang Buddha, menurut penelitian terkini. 6. 483 SM, Gautama Buddha meninggal dunia, mencapai parinibbana, di Kusinara, sekarang dikenal sebagai Kusinagar, India. 3 bulan setelah kematiannya, sidang agung pertama diadakan. 7. 383 SM, sidang agung kedua diadakan oleh Raja Kalasoka di Vaisali. 8. 250 SM, sidang agung ketiga, diadakan oleh Ashoka yang agung dan didampingi oleh Moggalliputta-Tissa, menyusun Katavatu untuk menyanggah pandangan-pandangan dan teori-teori sesat yang dianut oleh beberapa sekte Buddhis. Raja Asoka mengeluarkan sejumlah maklumat Asoka, mengenai kerajaan untuk mendukung agama Buddha. 9. 250 SM, Raja Asoka yang agung mengirimkan beragam misionaris Buddhis ke negara-negara jauh, sejauh Cina dan Mon dan kerajaan Melayu di timur dan kerajaan-kerajaan Helenistik di barat, guna memperkenalkan agama Buddha. 10.
250 sm. Contoh pertama naskah Kharoshthi yang telah dikembangkan penuh dimulai pada periode ini, catatan Asoka di Sahbasgarhi dan Mansehra, sebuah wilayah barat laut anak benua India. 11. Abad ketiga SM, pedagang-pedagang India secara teratur mengunjungi pelabuhan di Arabia, menjelaskan luasnya pemakaian nama tempat di wilayah itu dengan asal-usul India atau Buddhis. Contoh Bahar, dari bahasa Sanskerta Vihara, sebuah kuil Buddhis. Para biarawan Buddhis utusan Asoka membawa ajaran agama Buddha ke Suvarnabhumi, yang lokasinya masih diperselisihkan. Di Pavamsa dan orang Mon percaya bahwa tempat itu merupakan pemukiman bahari di tempat yang dikenal sekarang dengan nama Birma. 12. 220 SM, Buddhisme Theravada secara resmi diperkenalkan di Sri Lanka oleh Yang Mulia Mahinda, anak Raja Ashoka dari India pada masa kekuasaan Raja Devanampia Tissa. 13. 185 SM, Jenderal Brahmana Pushyamitra Sunga menggulingkan dinasti Maurya dan mendirikan dinasti Sunga, dan tampaknya memulai gelombang penganiayaan terhadap agama Buddha. 14. 180 SM, Raja Yunani Baktria Demetrius menyerang India hingga Pataliputra dan mendirikan kerajaan Indo-Yunani. 180-10 SM, pada masa ini agama Buddha berkembang. 15. 150 SM, Raja Indo-Yunani Menander pertama memeluk agama Buddha dibimbing oleh seorang bijaksana bernama Nagasena, menurut laporan Milinda Panha. 16. 120 SM, Kaisar Cina Han Wudi, 156-87 SM, menerima 2 patung emas Buddha, menurut prasasti-prasasti di Gua Mogao, Dunhuang. 17. 29 SM, menurut catatan sejarah Sri Lanka, kanon bahasa Pali ditulis pada masa pemerintahan Raja Fatagamini, 29-17 SM. 18. Abad pertama SM, Gubernur Indo-Yunani Theodorus menyemayamkan relikui Sang Buddha, mendedikasikannya kepada Yang Mulia Sakyamuni, yang didewakan. 19. Tahun 2M ke ibu kota Cina, yang memberikan pengajaran lisan akan sutra-sutra agama Buddha. 20. 65M, dukungan Liu Ying akan agama Buddha merupakan tindakan tercatat pertama akan praktek pelaksanaan Buddhis di Tiongkok. 21. 67M, agama Buddha masuk ke Tiongkok berkat upaya 2 orang Beku Kasyapa dan Dharma Raksa. 22. 68M, Buddhisme secara resmi berdiri di Tiongkok dengan penemuan kuli kuda putih, bahasa Inggris, White Horse Temple. 23. 78M, Ban Chao, seorang jenderal Cina, menundukkan kerajaan Buddhis Khotan. 24. 78-101 M, menurut tradisi Mahayana, Sidang Agung keempat mengambil tempat di bawah kekuasaan Raja Kanisa, dekat Jalandhar, India. 25. 116 M, warga Kusan, di bawah pimpinan Kaniska, mendirikan kerajaan yang berpusat di Kashgar, juga mengambil kuasa atas Khotan dan Yarkand, sebelumnya merupakan tanah jajahan Cina di Tarimbasin, sekarang dikenal dengan nama Xinjiang. 26. 148M, An Sigao, seorang pangeran Parthia dan Beku Buddhis, tiba di Tiongkok dan melanjutkan pembuatan terjemahan pertama naskah Theravada ke dalam bahasa Tionghoa. 27. 178M, seorang Beku Kusan, Lokaksema berkunjung ke ibu kota Cina, Loyang dan menjadi penerjemah pertama naskah Mahayana ke bahasa Tionghoa yang dikenal. 28. Abad kedua, abad ketiga, penganut agama Buddha asal India dan Asia Tengah berkunjung ke Vietnam. 29. Abad ketiga, penggunaan naskah Kharoshthi di Gandhara terhenti. 30. Abad ketiga dan abad keempat, naskah Kharoshthi digunakan di kota-kota di selatan jalur sutra yakni Khotan dan Nia. 31. 296M, naskah Buddhis dalam bahasa Tionghoa yang paling awal, bertanggal tahun ini, Zhu Yao Jijing, ditemukan di Dalian akhir tahun 2005. 32. Abad keempat, 2 orang beku dari Cina membawa naskah-naskah ke kerajaan Goryeo, Korea dan mendirikan pembuatan kertas di Korea. 33. 320-467M, sebuah universitas di Nalanda mendukung 3.000-10.000 biku. 34. 399-414M, Fasian melakukan perjalanan dari Cina ke India, kemudian kembali menerjemahkan karya-karya Buddhis ke dalam bahasa Tionghoa. 35. Abad kelima, Kerajaan Funan, sekarang berlokasi di pusat Kamboja, mulai menganjurkan Buddhisme dalam rangka penggantian dari Hinduisme. Bukti awal mengenai Buddhisme di Myanmar, catatan berbahasa Pali.
Bukti awal akan Buddhisme di Indonesia patung. Penafsiran ulang awal akan naskah-naskah berbahasa Pali. Stupa di Dambulla, Sri Lanka, dibangun. 36. 402 M. Atas permintaan Yao Xing, Kumarajiva berkunjung ke Chang'an dan menerjemahkan banyak naskah Buddhis ke dalam bahasa Tionghoa. 37. 403 M. Di Cina, Hui Yuan berpendapat bahwa beku Buddhis seharusnya dikecualikan dari tindakan menghormat kepada raja. 38. 405 M. Yao Xing menghormati Kumarajiva. 39. 425 M. Agama Buddha dianggap mencapai Sumatera. 40. 464 M. Buddha Badra tiba di Tiongkok untuk menyampaikan ajaran agama Buddha. 41. 495 M. Kuil Shaolin dibangun atas nama Buddha Badra atas maklumat oleh Raja Wei Xiaowen. 42. 485 M. 5 beku dari Gandhara berkunjung ke Fusang, Jepang, atau mungkin benua Amerika, di mana mereka memperkenalkan agama Buddha. 43. Abad ke-6, pengikut Zen masuk ke Vietnam dari Cina. Cerita Jataka diterjemahkan dari Persia melalui perintah dari Raja Zoroastrian, Khosrau pertama dari Persia. 44. 527 M. Bodhidharma menetap di kuil Shaolin Provinsi Henan di Tiongkok. 45. 552 M. Agama Buddha diperkenalkan di Jepang melalui Baek J, Korea. Menurut Nihon Shoki, beberapa pelajar menempatkan peristiwa ini pada tahun 538 M. 46. Awal abad ke-7, Jingwan mulai memahat sutra-sutra ke batu di Fangshan, Yuzhou, 75 km barat daya dari kota yang sekarang ini dikenal dengan nama Beijing. 47. 607 M. Utusan kerajaan Jepang diutus ke dinasti Sui di Tiongkok guna mendapatkan salinan sutra-sutra. 48. Abad ke-7, Xuan Zhang berkunjung ke India, memperhatikan penganiayaan umat Buddha oleh Sasanka, Raja Gouda, negara bagian di barat Laut Bengal sebelum kembali ke Chang'an di Tiongkok guna menerjemahkan naskah-naskah Buddhis. Akhir dari penguasaan sporadis Buddhis di Sin. Raja Songtsen Gampo dari Tibet mengirimkan utusan ke India untuk mendapatkan naskah-naskah Buddhis. Catatan terakhir yang menggunakan aksara Kharoshthi di antara komunitas Buddhis sekitar Kucha. 49. 671 M. Peziarah Buddhis yang berasal dari Cina, Yijing, berkunjung ke Palembang, ibu kota dari sebagian kerajaan Buddhis Srivijaya di Pulau Sumatera, Indonesia dan mencatat sejumlah 1000 beku yang menetap. Wisang kembali ke Korea setelah mempelajari Buddhisme Huayan Cina dan mendirikan kelompok Huaum. 50. 736 M. Huayan dikirim ke Jepang melalui Korea ketika Roben mengundang beku Huaum Korea Simsang untuk menyampaikan pengajaran, dan secara resmi mendirikan tradisi Kegon Jepang di kuil Todaiji. 51. 743-754 M. Beku Cina Jianzhen berusaha untuk mencapai Jepang 11 kali, berhasil pada tahun 754 untuk mendirikan kelompok Ritsu Jepang, yang khusus mempelajaran Vinaya, peraturan biara. 52. Abad ke-8, cerita Jataka Buddhis diterjemahkan ke dalam bahasa Suriah dan bahasa Arab sebagai Kalilak dan Damnak. Sebuah catatan dalam kehidupan Sang Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh John dari Damaskus dan secara luas disebarkan ke umat Kristen sebagai cerita akan Barlam dan Josaphat. Hingga abad ke-14, cerita mengenai Josaphat menjadi sangat terkenal sehingga menjadikannya sebagai seorang santo Katolik. 53. Abad ke-8, di bawah kekuasaan Raja Trisong Deutsen, Padmasambhava berkunjung dari Afghanistan untuk mendirikan Buddhisme Tantrik di Tibet, yang kemudian dikenal dengan sebutan kelompok Buddhisme Tibet Nyingma, menggantikan agama utama kerajaan Bonpo. Buddhisme dengan cepat berkembang ke Sikkim dan Bhutan. 54. 760 M. Pembangunan Candi Borobudur dimulai, bangunan terkenal di Indonesia, mungkin sebagai tempat suci non-Buddhis. Bangunan ini diselesaikan sebagai monumen Buddhis pada tahun 830 M, setelah pekerjaan selama 50 tahun. Itu adalah perkiraan dan anggapan umum yang sudah terlanjur terpublikasi, buku ini tengah berupaya mengklarifikasinya. 55. 804 M, di bawah kekuasaan Raja Kamu dari Jepang, rombongan 4 kapal berlayar dari Cina. Dari 2 kapal yang tiba, 1 kapal yang ditumpangi oleh Beku Kukai, yang baru-baru ini diberikan gelas oleh pemerintahan Jepang sebagai seorang beku, yang menyerap ajaran Vajrayana di Chang'an dan kembali ke Jepang untuk mendirikan kelompok Shingon.
Kapal lain yang ditumpangi oleh Beku Saicho, yang kembali ke Jepang untuk mendirikan kelompok Tendai, sebagian berdasarkan tradisi Tiantai Cina. 56. 838–847 M. Enin, seorang pendeta dari kelompok Tendai, berkunjung ke Tiongkok selama 9 tahun. Ia mencapai baik gunung umat Buddha yang terkenal, Wutaisan dan ibu kota Cina, Chang'an, menyimpan catatan harian terperinci yang pada sumber utama atas periode ini dari sejarah Tiongkok, termasuk penganiayaan umat Buddhis. 57. 841–846 M. Raja Wuzong dari dinasti Tang, nama yang diberikan, Lian, berkuasa di Tiongkok, ia salah satu dari 3 raja Cina yang melarang agama Buddha. Dari tahun 843 sampai 545, Wuzong menjalankan penganiayaan anti-umat Buddha, yang secara tetap melemahkan struktur institusi Buddhisme di Tiongkok. 58. Abad ke-9, Tibet, penurunan dalam Buddhisme, penganiayaan oleh Raja Langdharma. 59. Abad ke-10, pembangunan kuil Buddhis di Bagan, Myanmar dimulai. Di Tibet, kebangkitan Buddhisme yang kuat dimulai. Kelompok Caodong dari Zen didirikan oleh Dongshan Liangji dan para pengikutnya di selatan Cina. 60. 971 M. Dinasti Song Cina memerintahkan pemahat Chengdu untuk mengukir seluruh kanon Buddhis guna penyetakan. Karya ini diselesaikan pada 983 M, sejumlah total 130.000 blok telah dihasilkan. 61. 991 M, sebuah salinan kanon Buddhis dari era dinasti Song tiba di Korea, hal ini mengesankan pemerintah. 62. Abad ke-11, Marpak Koncok Gyalpo, Atisa, dan lainnya memperkenalkan silsilah Sarma ke Tibet. 63. 1009 M, dinasti Li dari Vietnam dimulai, yang sebagian dibawa oleh sebuah persek. 64. 1010 M, Korea memulai pemahatan edisi balok kayu cetak atas kanon Buddhis. Tanggal penyelesaian tidak diketahui, kanon secara berkesinambungan berkembang, dengan ditambahkan naskah-naskah baru dari Cina. 65. 1017 M, di Asia Tenggara, dan secara khusus Sri Lanka urutan bikuni, beku wanita terhenti karena invasi. Garis silsilah beku di Sri Lanka kemudian dihidupkan kembali dengan para beku dari Burma. 66. 1025 M, Srivijaya, sebuah kerajaan yang dianggap Buddhis oleh catatan mainstream saat ini yang berbasis di Sumatera, diserang oleh kerajaan Kola dari selatan India. Kerajaan ini tetap bertahan, tetapi kepentingannya mulai berkurang. Segera setelah penyerangan, pusat pemerintahan kerajaan berpindah ke arah utara dari Palembang ke Jambi Melayu. 67. Tahun 1044 sampai tahun 1077 M, di Burma, Raja pertama Pagan, Anorata berkuasa. Ia mengubah agama negara menjadi Buddhisme Theravada dengan bantuan beku-beku dan buku-buku dari Sri Lanka. Ia juga dikatakan telah beralih agama ke Buddhisme Theravada oleh seorang beku Mon, walau kepercayaan lain masih didapati. 68. 1057 M, Anorata dari Myanmar menangkap Taton di utara Thailand, memperkuat Buddhisme Theravada di negara. 69. 1063 M, sebuah salinan kanon Khitan tiba di Korea dari Cina. 70. 1070 M, para beku dari Pagan tiba di Polonnaruwa, Sri Lanka untuk menegaskan kembali garis penahbisan Theravada. 71. Tahun 1084 sampai tahun 1113 M, di Myanmar, Raja kedua Pagan, Kianzita, putra Anorata, berkuasa. Ia merampungkan pembangunan pagoda Swezigon, sebuah tempat pemujaan untuk relik Sang Buddha, termasuk sebuah gigi yang dibawa dari Sri Lanka. Beragam prasasti mencatat bahwa ia merupakan inkarnasi dari Vishnu, Cakravartin, seorang bodhisattva, dan Dharma Raja. 72. Abad ke-12, bahasa Sanskerta ini kemudian ditulis dalam Devanagari. 73. Tahun 1100 sampai tahun 1125 M, Raja Huizong berkuasa selama pemerintahan dinasti Song Cina dan melarang agama Buddha guna mempromosikan Tao. Ia merupakan satu dari 3 raja Cina yang melarang agama Buddha. 74. 1113 M, Alaung Situ bertahta di Pagan, Myanmar sampai kepada saat Naratu, putranya, membunuhnya dengan cara mencekik dan mengambil alih kekuasaan. 75. Tahun 1133 sampai tahun 1212 M, Honen mendirikan Buddhisme Tanah Murni sebagai sekte independen di Jepang. 76. 1164 M, Polonnaruwa, Sri Lanka dihancurkan oleh serbuan pihak asing. Dengan panduan dari 2 beku hutan, Yem.
Mahakasapa dan Yem. Sariputta, Parakrama Bahui menyatukan kembali para beku ke dalam sekte Mahavihara. 77. 1181 M. Jayavarman ke-7, seorang bodhisattva pengikut setia Buddhisme Mahayana, walau ia juga melindungi Hinduisme, mengambil kendali kerajaan Khmer. Ia membangun Bayon, bangunan Buddhis yang paling terkemuka di komplek kuil Angkor. Hal ini menyatukan tahapan peralihan lanjutan masyarakat Khmer ke Buddhisme Theravada. 78. 1190 M. Di Myanmar, keturunan Anuratha berhasil mengambil alih kendali dengan bantuan Sri Lanka. Pagan telah berada dalam keadaan anarki. Rezim yang baru membentuk kembali Buddhisme Myanmar ke bentuk Theravada di Sri Lanka. 79. 1236 M. Beku-beku dari Kanchipuram, India, tiba di Sri Lanka guna menghidupkan kembali silsilah penahbisan Theravada. 80. Akhir abad ke-12, pusat pendidikan Buddhis terbesar di Nalanda, India, pusat agama Buddha, di mana beragam subjek diajarkan. Subjek seperti Buddhisme, logika, filsafat, hukum, kedokteran, tata bahasa, yoga, matematika, alkemis, dan astrologi, dihancurkan, dijarah dan dibakar oleh penyerbu Islam. Nalanda didukung oleh raja-raja dari beberapa dinasti dan berfungsi sebagai pusat pengajaran internasional yang besar. 81. Abad ke-13, Theravada melampaui Mahayana, sebelumnya dijalani sejajar dengan Hinduisme, sebagai bentuk dominan akan agama Buddha di Kamboja. Perubahan ini dipengaruhi oleh Sri Lanka. Di Persia, seorang sejarawan Rashid al-Din Hamadani mencatat sekitar 11 naskah Buddhis yang beredar dalam terjemahan Arab, di antaranya dikenali sebagai Sukhavait Vyuha dan Karanda Vyuha. Bagian dari Samyutta dan Anguttara Nikaya, beserta bagian dari Maitreya Vyakaran, juga dikenali dalam kumpulan ini. 82. 1222 M. Kelahiran Nichiren Daisonin, tahun 1222 sampai tahun 1282, pendiri Buddhisme Nichiren yang berasal dari Jepang. 83. 1238 M. Kerajaan Thailand, Sukhothai didirikan, dengan Buddhisme Theravada sebagai agama negara. 84. 1227 M. Dogen Zenji mengambil kelompok Caodong Zen dari Cina ke Jepang sebagai sekte Soto. 85. 1244 M. Kuil dan biara Eiheiji Soto Zen didirikan oleh Dogen Zenji. 86. 1277 M. Kekaisaran Pagan, Myanmar. Di Myanmar mulai pecah setelah kekalahannya oleh Kublai Khan pada peperangan Ngasaunggian, di Yunnan, dekat perbatasan Cina. 87. 1285 M. Argun menjadikan Ilkhanate sebagai negara Buddhis. 88. 1287 M. Kerajaan Theravada di Pagan, Myanmar jatuh ke tangan bangsa Mongol dan dibayang-bayangi oleh ibu kota San di Ava. 89. Tahun 1279 sampai tahun 1298 M. Penguasa ketiga dan paling terkenal Sukhothai, Ram Hamhaeng, Rama yang tegas, berkuasa dan menjadikan Laos sebagai pengikut, Thailand yang lebih modern, Pegu, Burma, dan sebagian peninsula Malaysia, yang membangkitkan tradisi artistik Sukhothai. Setelah kematian Ram Hamhaeng, Sukhothai kehilangan kendali atas wilayahnya dan pengikutnya menjadi independen. 90. 1295 M. Pemimpin Mongolia, Ghazan Han beralih agama ke Islam, mengakhiri garis silsilah kepemimpinan Buddhisme Tantrik. 91. Tahun 1305 sampai tahun 1316 M. Umat Buddha di Persia berusaha untuk mengubah agama Uljaitu Han. 92. 1321 M. Kuil dan biara Sojiji Soto Zen didirikan oleh Keizan Zenji. 93. 1351 M. Di Thailand, Utong, kemungkinan merupakan putra dari keluarga pedatang Cina, mendirikan Ayutthaya sebagai ibu kotanya dan memberi nama Ramati Bodhi. 94. Tahun 1391 sampai tahun 1474 M. Gyalwa Gendun Drapa, Dalai Lama pertama di Tibet. 95. Tahun 1405 sampai tahun 1431 M. Seorang Laksamana Kasim Cina, Zheng He membuat 7 perjalanan dalam periode ini, melalui Asia Tenggara, India, dan Teluk Persia, Afrika Timur, dan Mesir. Pada waktu itu, Buddhisme sudah berdiri kokoh di Tiongkok, sehingga pengunjung pasti akan mendapatkan pengalaman akan Buddhisme Cina. 96. 1578 M. Altan Han dari Tumet memberikan gelar Dalai Lama kepada Sonam Gyatso, yang kemudian dikenal sebagai Dalai Lama ketiga. 97.
Abad ke-17 dan abad ke-18, ketika Vietnam terbagi pada periode ini, penguasa-penguasa Nguyen dari selatan mendukung Buddhisme Mahayana sebagai ideologi integratif untuk masyarakat dengan beragam suku bangsa dari kerajaannya, yang juga didiami oleh Champa dan minoritas lain. 98. 1614 M, keluarga Toyotomi membangun kembali gambaran agung Sang Buddha di kuil Hokoji di Kyoto. 99. 1615 M, suku bangsa Mongol Oirat beralih agama ke kelompok Gelug dari Buddhisme Tibetan. Jika kita perhatikan dari Buddha terlahir sampai dengan waktu abad ke-20 juga di masa abad penyebaran agama Buddha terutama masa awal kegemilangan penyebaran yang didukung kerajaan Asoka, tidak terlihat para misionaris Buddha membangun tempat peribadatan yang besar. Mengapa hanya di Pulau Jawa mereka dianggap telah membangun candi-candi? Jika benar di Jawa candi yang ada adalah candi Buddha tentu sudah ada banyak candi di tempat asal Sang Buddha lahir, yang sudah pasti hari ini tentu kita masih bisa melihat ribuan candi Buddha ada di India, bukankah suatu sumber harus memiliki lebih banyak dari yang dianggap bukan sumber? Di bawah ini adalah tahun yang berkaitan dengan anggapan penyebaran Buddha di Nusantara, kita akan mulai dari klaim berdasarkan tahun setelah di atas tadi kita mengetahui bahwa klaim Borobudur berdasarkan falsafah Buddha tidak mendukungnya, sementara falsafah yang lebih mengena adalah falsafah ajaran asli Nusantara, yang tergambar dalam relief dan patung di Candi Borobudur, di bawah nanti penulis akan jelaskan. 1. 250 SM, Sidang Agung ketiga, diadakan oleh Ashoka yang agung dan didampingi oleh Moggaliputta-Tissa, menyusun kata Fatu untuk menyangga pandangan-pandangan dan teori-teori sesat yang dianut oleh beberapa sekte Buddhis. Raja Asoka mengeluarkan sejumlah maklumat Asoka, mengenai kerajaan untuk mendukung agama Buddha. 2. 250 SM, Raja Asoka yang agung mengirimkan beragam misionaris Buddhis ke negara-negara jauh, sejauh Cina dan Mon dan kerajaan Melayu di timur dan kerajaan-kerajaan Helenistik di barat, guna memperkenalkan agama Buddha. Pada masa inilah setelah Buddha wafat agama Buddha berkembang melalui para misionaris yang didukung oleh kerajaan. 3. Abad kelima, Kerajaan Funan, sekarang berlokasi di pusat Kamboja, mulai menganjurkan Buddhisme dalam rangka penggantian dari Hinduisme. Bukti awal mengenai Buddhisme di Myanmar, catatan berbahasa Pali. Bukti awal akan Buddhisme di Indonesia, patung. Penafsiran ulang awal akan naskah-naskah berbahasa Pali. Stupa di Dambulla, Sri Lanka, dibangun, yang menjadi catatan pada abad ini adalah Kerajaan Funan mulai menganjurkan Buddhisme dalam rangka penggantian faham Hinduisme. Kerajaan Funan, sekarang berlokasi di pusat Kamboja, mulai menganjurkan Buddhisme dalam rangka penggantian dari Hinduisme. Hinduisme adalah agama yang tanpa pendiri dan tanpa diketahui cikal bakalnya jika di Kamboja disebutkan ada ajaran Hindu. Hindu seperti apa di kerajaan Funan tersebut, mengenai ajaran Hindu kita akan bahas setelah ini, jadi tidak semudah yang tertulis di atas bahwa ajaran di Funan adalah Hindu. Mari kita ikuti tentang peradaban Funan sebelum masuk agama Buddha, kita dapat ketahui dari cerita lisan masyarakatnya. Mengapa cerita lisan? Titik tanda tanya. Karena cerita yang tertulis terutama tentang peradaban selama ini yang ada sering terkesan tidak mendukung dan tidak menggambarkan keaslian sebuah peradaban. Lembah Sungai Kuning daerah perkembangan peradaban Tiongkok pada masa dinasti Shang, tanda kurang lebih 1500 SM, tersebar di sekitar Lembah Sungai Kuning. Kerajaan Funan adalah kerajaan yang berdiri pada abad 1 dan mengalami kehancuran awal abad ke-6, berada di sekitar Sungai Mekong. Paya naga adalah makhluk seperti ular yang diyakini penduduk setempat hidup di Sungai Mekong bagian Laos. Masyarakat Laos dan Thailand menghubungkan bola api naga dengan makhluk ini, yang kemungkinan adalah sebuah giant mattle eels, Angulia marmorata, yang tumbuh besar tidak normal atau sejenis eel yang belum diketemukan. Dalam telaah studi tentang mit pada daerah ini menyatakan, naga adalah pelindung daerah ini, simbol naga dikembangkan pada masa pemerintahan Anoufung. Lep Pasun, sebuah puisi penting dari masa tersebut mendiskusikan hubungan antara Laos dan Siam dalam sikap terselubung, menggunakan naga dan Garuda. Naga digunakan luas dalam ikonografi di Laos dan bagian penting budaya Lao di seluruh negara, daerah sekitar Sungai Mekong. Naga dan Garuda adalah ikon hewan dalam kepercayaan asli Nusantara. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan sebelum Buddha di Funan adalah peradaban yang berasal dari Nusantara dan bukan Hindu yang berasal dari India. Garuda pun terdapat pada budaya Jepang terdahulu selain sang matahari sebagai sumber falsafah masyarakat tradisional nenek moyang Jepang yang juga berasal dari kepercayaan luhur tanah Nusantara. Garuda dalam bahasa Jepang terucap dengan sebutan Karura.
Pada penjelasan selanjutnya penulis akan memaparkan Garuda adalah makhluk pra-Adam yang berbentuk burung dan pada masa Sulaiman makhluk ini menjadi tentaranya dan bertemu dengan Kerajaan Saba di Tanah Jawa. Kita kembali pada bahasan tentang Borobudur dan Buddha serta perkembangan ajaran Buddha yang dianggap oleh sementara ini ajaran Buddha tergambar pada relief Borobudur. Posisi Sang Buddha yang duduk bersila dengan penamaan versi Buddha adalah tata laku semadi dan tapa yang dilakukan oleh peradaban asli Nusantara, sebelum Buddha lahir dan bahkan ajaran asli Nusantara tersebutlah yang mendasari ajaran Buddha, sehingga posisi pencapaian fisik duduk Sang Buddha adalah mengikuti posisi fisik ritual yang dilakukan oleh penganut agama asli yang berpusat di Nusantara. 425 m, agama Buddha dianggap mencapai Sumatera. Kita akan melihat sejarah pada tahun ini di Nusantara sebelum tahun 425 Masehi. Pulau Jawa, keadaan pengaruh Buddha pada masa setelah Akitirem, yaitu dengan menikahnya putri Nyi Pohaci Larasati dengan pedagang keliling yang bertugas juga sebagai resi yaitu Dewa Warmani. 130 m Akitirem pendahulu negara Salakanagara di Teluk Lada Pandeglang, tidak menganut Buddha. Dari catatan kerajaan setelahnya terlihat kontra dengan ajaran baru Buddha. Kerajaan setelahnya menganut ajaran asli Nusantara, terlihat pada kerajaan penerusnya yaitu Kerajaan Galuh, Sunda. 362 m Dewa Warman I sampai Dewa Warman VII menganut ajaran Sang Surya. 363 m Dewa Warman VIII, Jaya Singawarman, Tarumanagara menganut ajaran Sang Surya. 671 m, peziarah Buddhis yang berasal dari Cina, Yijing, berkunjung ke Palembang, ibu kota dari sebagian kerajaan Buddhis Srivijaya di Pulau Sumatera, Indonesia dan mencatat sejumlah 1000 beku yang menetap pulang kembali ke Korea setelah mempelajari Buddhisme Huayan Cina dan mendirikan kelompok Huaum. 6. Palembang, ibu kota dari sebagian kerajaan Buddhis Srivijaya di Pulau Sumatera, Kerajaan Buddhis di Sriwijaya, pernyataan Kerajaan Buddhis Sriwijaya. Apakah benar Sriwijaya kerajaan Buddhis? Mari kita amati kerajaan Sriwijaya pada penjelasan tentang Borobudur tidak dibangun oleh Wangsa Shailendra dan bukan dibuat oleh arsitek Gunadarma, di bawah nanti. 7. 760 m, pembangunan Candi Borobudur dimulai, bangunan terkenal di Indonesia, mungkin sebagai tempat suci non-Buddhis. Bangunan ini diselesaikan sebagai monumen Buddhis pada tahun 830 m, setelah pekerjaan selama 50 tahun. Itu perkiraan dan anggapan umum yang beredar. Pembangunan Candi Borobudur dimulai 760 m, hal ini adalah tidak tepat penjelasan mengapanya bisa kita lihat pada penjelasan di bawah tentang, Borobudur tidak dibangun oleh Wangsa Shailendra dan bukan dibuat oleh arsitek Gunadarma. 8. 1025 m, Srivijaya, sebuah kerajaan yang dianggap Buddhis yang berbasis di Sumatera, diserang oleh kerajaan Kola dari selatan India. Kerajaan ini tetap bertahan, tetapi kepentingannya mulai berkurang. Segera setelah penyerangan, pusat pemerintahan kerajaan berpindah ke arah utara dari Palembang ke Jambi Melayu. 9. Tahun 1084 sampai tahun 1113 m, di Myanmar, Raja kedua Pagan, Kianzita, putra Anaurata, berkuasa. Ia merampungkan pembangunan Pagoda Swezigon, sebuah tempat pemujaan untuk relik Sang Buddha, termasuk sebuah gigi yang dibawa dari Sri Lanka. Beragam prasasti mencatat bahwa ia merupakan inkarnasi dari Vishnu, Cakravartin, seorang bodhisattva, dan Dharma Raja. 10. 1970-an m, Badan Arkeologi Indonesia, bahasa Inggris Indonesian Archaeological Service, dan UNESCO melakukan restorasi Borobudur. Penulis berkesimpulan bagaimana sebuah candi dikatakan berfalsafah Buddha sementara klaim tentang Buddha Mahayana adalah pemahaman yang oleh penganut aliran Buddha yang lain adalah berbeda dengan ajaran asli pendiri ajarannya Siddhartha Gautama. Di lain hal nanti kita akan mengamati apakah benar segala sesuatu yang ada di Borobudur adalah penggambaran ajaran Buddha, juga patung atau arca orang yang duduk bersila apakah benar itu penggambaran Sang Buddha. Pertanyaan: jika pada budaya asli Nusantara, ada kata, Hyang, Siwa, Brahma dan Wisnu, apakah ini ajaran diimport dari luar Nusantara, Indonesia? Kapan, misionaris, pendakwah, dari daratan India datang dan menyebarkan ajarannya di bumi Nusantara? Mari kita cermati, telaah kajian akademiknya. Studi tentang Hinduisme. Ini adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, pangkalnya Brahmanisme agama Weda kuno atau berbasis Vedic. Sintesis tersebut muncul sekitar 500-200 SM, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8, dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan.
Akhir abad ke-18 seterusnya orang Inggris menyebut penduduk Hindustan, yaitu bangsa di sebelah barat daya India. Hindu, menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, yang mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Akhiran isme, ditambahkan pada kata Hindu, sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada agama kemudian istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, sejak abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, saat itulah istilah Hinduisme mulai dipakai secara luas. Dan ada peraturan tidak tertulis bahwa orang suci tidak melakukan penyebaran ajaran keluar. Dari penjelasan di atas kita fahami bahwa istilah Hindu, sebagai antonim terhadap keyakinan lain, sekitar awal abad ke-16, kemudian kata Hindu, dengan tambahan akhiran isme, ditambahkan pada kata Hindu sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Artinya, ajaran Hindu merujuk pada agama. Di India baru ada sekitar tahun 1830, berarti ini secara formil, Hinduisme India baru ada setelah era Raja-Raja Nusantara menganut Islam abad ke-11. Di Nusantara pada ajaran asli masyarakatnya penyebutan kata Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal, dan prosesi beribadahnya. Terbentuk dari dua suku kata yaitu sembah dan kata Hyang, dalam satu kesatuan menjadi sembahyang. Kata ini sudah ada lebih dahulu sebelum masuk ajaran lain masuk. Di Bali, leluhur kita mengajarkan untuk sembahyang di pura alam terbuka Trihita Karana, bukan di ashram, berdoa dengan Trisandia, Panca Sembah tidak dengan Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama. Dan bukan menjadi pelayan abadi Tuhan Krishna di alam Vaikunta nanti. Karena, dewa, bagi kami adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi atau Brahman. Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting, penghormatan, terhadap leluhur upakara di sanggah. Pedarman, kahyangan tiga sathayangan dan ritualnya dari rong tiga atau sanggah kemulan, sanggah, dari kata, sang melinggi atau munggah naik seperti putaran, swastika, simbol ini yang dipakai dan disalah-artikan Hitler. Para, Hyang, matahari atau sang surya sebagai simbol penerang, Hyang. Adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Masyarakat Jawa Barat lebih mengenalnya dengan sebutan, Sang Guru Hyang, atau Sang Kuryang, sebagian lagi memanggilnya dengan sebutan, Guryang yang artinya, Guru Hyang, istilah sinar adalah astra, ra, matahari, cahaya, dewa, dan terang. Dalam perkembangan ajaran, Dharma, Dhamma. Berkembang di dataran India, mendasari dua ajaran utama Hindu, Buddha dan Jainism, dengan tokohnya, Mahavira, pada 5 SM dan pada 9 M lahir agama baru untuk membedakan tidak keduanya dan bukan Islam di India. Sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai sumber cahaya maka, terdapat 5 warna cahaya utama pancawarna yang menjadi landasan filosofi kehidupan penganut ajaran asli Nusantara. Cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa. Jika ada kesamaan penyebutan kata ini di India, ini bukti ajaran itu berawal dari kita, tidak sebaliknya. Kapan dan siapa masa pra-Islam tokoh ajaran India yang ke Nusantara? Tidak ada. Karena ada peraturan tidak tertulis orang suci tidak menyebarkan keluar wilayah. Ajaran asli Nusantara, berkonsep umum pada 5 kualitas cahaya tersebut sesungguhnya merupakan nilai waktu dalam hitungan wuku, kelima wuku, 5 tidak ada yang buruk dan semuanya baik, Sang Hyang Siwa, Dewa pelebur segala cahaya, warna. Dewa Siwa, pelebur cahaya telah disalah-artikan menjadi, Dewa perusak. Ajaran asli Nusantara dalam cerita pewayangan dilambangkan dengan, jamparing panah cakra. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 M sampai Ising 671 sampai 695 M. Datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism, dari negaranya disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat Buddhism, di masa lalu, jangan salah kaprah.
Apalagi ikut mempublikasikannya tanpa dasar bukti fakta sejarah. Pohon Bodhi, juga tentang yang ditulis Atisadip Hamkara, Istana Payung Perak, saat belajar kepada Suvarnatvipa Dharmakirti di tempat pembelajaran, Dharmik Original, terdahulu Pusat Kadatuan Srivijaya masa sebelum dan sesudah Islam. Tentang Asoka, adalah sejarawan arkeolog Inggris John Hubert Marshall dan Alexander Cunningham, seorang arkeolog Inggris dan insinyur dikenal sebagai Bapak Survei Arkeologi India, dengan karya tulisan situs warisan seperti Barhut Stupa, Sarnath, Sanchi dan Kuil Mahabodhi. Purana dan Mahavamsa menyatakan bahwa ayahnya Asoka adalah Kaisar Maurya Bindusara dan kakeknya adalah Chandragupta pendiri kekaisaran. Ashokavadana menyatakan bahwa ibu Ashoka adalah putri seorang Brahmana dari Champa dan dinubuatkan untuk menikah dengan seorang raja. Ayahnya membawanya ke Pataliputra di mana dia dilantik menjadi harem Bindusara dan akhirnya, menjadi ratu utamanya. Vamsatapakasini atau Mahavamsatika, sebuah bahasan tentang Mahavamsa, memanggilnya, Dharma, Dhamma, dalam Pali, menyatakan bahwa dia berasal dari klan Maurya Ksatria. Sebuah Divyavadana legenda menyebut dirinya Janapada Kalyani. Purana menyatakan bahwa ayah Ashoka, Bindusara, memerintah selama 25 tahun, bukan 28 tahun seperti dalam catatan Sri Lanka. Jika ini benar, kenaikan Asoka 3 tahun sebelumnya hingga 268 SM dan kita berasumsi bahwa Buddha wafat pada 486 SM, maka waktu Asoka adalah ada pada tahun 268 SM. Moggalliputta Tissa, yang dilindungi oleh Ashoka, mengirimkan 9 misi. Setiap misi terdiri dari 5 biksu dan dipimpin oleh seorang sesepuh. Ia mengirim putranya sendiri Mahinda, ditemani oleh 4 teras lainnya, Itya, Uttiya, Sambala dan Badasala. Selanjutnya, dengan bantuan Moggalliputta Tissa, Ashoka mengirim ke wilayah yang jauh seperti Kashmir, Gandhara, Himalaya, Tanah Yonas, Yunani, Maharashtra, Suvarnabhumi, Suvarnatvipa, Nusantara Indonesia. Pada tahun pemerintahan ke-18 Ashoka, menyebutkan nama dari mereka yang pergi berziarah juga membawa misi berikut. Mahinda ke Sri Lanka, Majantika ke Kashmir dan Gandhara, Mahadeva sampai Mahisa Mandala, Rakhita ke Vanavasa ke Aparantaka India Barat, Mahadama Rakhita sampai Maharashtra, Maharakhita ke negara Yunani, Majjhima ke Himalaya, Sona dan Utara hingga ke Suvabhumi, Suvarnatvipa, Nusantara Indonesia. Selama tahun pemerintahan ke-19 Putri Ashoka, Sang Hamita, pergi ke Sri Lanka untuk membentuk Ordo Biarawati, membawa anak pohon dari pohon Bodhi yang suci bersamanya. Pusat peradaban maju Nusantara terdahulu, tempat mengajar dan belajar ajaran leluhur Nusantara, Dharmik Original, sebelum era Srivijaya bernama, Mongtakui, masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muotakui, setelah era Belanda hingga saat ini terpublikasi menjadi Candi Muara Takus, lengkap dengan universitas dan jejak pohon Bodhinya, masyarakat menamakannya dengan pohon Asoka. Pohon Bodhi nama latinnya Ficus religiosa. Spesies yang dikenal sebagai pohon Bodhi, pohon pipala, pohon pipal atau pohon Ashwatha, spesies ara yang berasal dari subbenua India, Barat Daya Tiongkok dan Indochina. Spesies tersebut masuk dalam Moraceae keluarga ara dan mulberry. Di area tertinggi sekitar Pusat Puja, di situs Muara Takus Kampar Riau, masih tersisa jejak sebuah pohon Bodhi, pohon Asoka, yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, saat beliau melakukan samadhi di tempat para master dharmik, para Brahmin, Batara Guru, RC, Datuok melakukan kontemplasi tapo, Batarak Upasena Kammala, menuntaskan akhir pembelajarannya. Hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisadipamkara Ricnana dari Tibet. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon Asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh, perkiraan waktu 10-20 hari. Di tempat ini pula lah di antaranya pelajar dari Tibet belajar dan melakukannya. Atisadipamkara Ricnana, tahun 1013 M. Ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal 1054 di Nyetang, Tibet. Atisadipamkara Ricnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Jadi, di Nusantara, jauh sebelum Masehi juga pada abad 4 M sampai dengan 7 M, peziarah Tiongkok datang untuk belajar tentang Dharmik Original, ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia yang disebut dengan Dharma, Dhamma.
bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara Indonesia. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism, yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar salah satu inilah, negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Mahayana, di Indonesia terpublikasi, ada, setelah 1955 ketika Asin Jinarakkhita kembali ke Indonesia dan juga saat negara mengizinkan upacara Waisak Nasional di Borobudur. Mulai saat ini Borobudur terpublikasi berdasar Buddhism Mahayana. Literasi teks 12 kata, sevarga pada relief dasar yang ditutup membuktikan ini bukan Buddhism. Nalada Koper Palate, ditemukan di Vihara Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Svarnadvipa. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera Indonesia. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara, bernama Dharmapala. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama, Stupa Sariputa, panel relief terpahat di atas menara, Sariputra. Sariputra adalah putra dari ibunya Sari karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Matara. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara bukan India, beliau yang membawa ajaran, Dharma ke sana, menjadi cikal bakal lahirnya, Buddhism, ajaran yang kini dilabelkan di Borobudur. Budaya asli Nusantara maju terdahulu terekam sempurna pada budaya Bali, Sunda Wiwitan, Tengger, Malim, Marapu, Tolotang, pokok dasar ajarannya bernama Dharma, Dhamma. Filolog Eropa menyebut Dharmik inilah yang sejatinya, Dharmik original, tumbuh di tanah India menjadi 3 ajaran Hindu, Buddha dan Jaina. Jika pada budaya asli Nusantara, ada kata Hyang, Siwa, Brahma dan Wisnu. Ini adalah nama dan ajaran asli Nusantara Indonesia, karena tidak ada misionaris, pendakwah, dari daratan India datang dan menyebarkan ajarannya di bumi Nusantara. Fahami ini. Buku Borobudur bukan candi. Bagian 6 lanjut ke bagian 7. Karya Santosaba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif, hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya, by Santosaba, Exploration dan Riset. Info lengkap, WhatsApp ke +62813 2132 9787.